찾아보세요. 뿌잉뿌잉. Hai, annyeong, kembali lagi bersama Drama Asik. Pastikan kalian sudah subscribe, like, dan tekan loncengnya. Di awal-awal cerita, kita diajak jalan-jalan ke masa depannya Mbak Shohei nih guys. Di situ, ia menemukan sebuah poster BTS. Karena sepertinya dia fans berat BTS nih. Musik yang ia setel pun berlagu BTS. Wah, keren ya Mbak Shohei ini. Ia berjalan-jalan menyusuri tempat tersebut. Ya, sama seperti gadis muda pada umumnya, Mbak Shohei ini tampak pula gemar berdandan. Dia pun suka dengan es krim, boneka, dan traveling ke indahan alam guys. Di part 4 kita akan bercerita tentang penyesalan. Lanjut saja ya. Presiden Park nampak menunjukkan sesuatu yang datang dari masa depan. Nampak Han Tae-seul mencoba mengulur waktu dan mencoba mengirimkan sinyal lokasi kepada seseorang. Sehingga aksi ini menyebabkan biro kontrol mengetahui keberadaannya. Pria yang datang dari masa depan tersebut meminta Han Tae-seul untuk menyelamatkannya dan mengatakan dia mengetahui di mana keberadaan kakaknya. Mereka pun kabur dan hampir tertangkap. Untungnya Kang Shohei datang dan membantu mereka. Dan sayang sekali itu menyebabkan Shohei tertangkap oleh biro kontrol. Lalu selama ditangkap, ada sebuah mobil yang menabrak mobil biro kontrol. Kecelakaan pun tidak dapat dihindari. Tapi syukurlah Shohei tidak apa-apa. Ternyata itu adalah Han Tae-seul yang ingin menyelamatkan Kang Shohei. Sweet sekali di sini, mereka saling berpegangan tangan. Sekarang kita akan dibawa pada cerita pria misterius itu. Pria ini adalah Jun Yoon Ki. Di masa kini, ia memiliki seorang ibu yang sedang sakit. Ia adalah anak yang baik, tapi sayang dia tidak sabaran. Penyesalan itu pun bermulai dari sini. Ia adalah seorang polisi. Selama bertugas, ia mendapatkan telepon dari ibunya. Tapi ia abaikan karena ia sedang kesal. Malam ini, dia mendapatkan sebuah laporan bahwa ada seseorang yang tidak berpakaian sedang berkeliaran. Saat ia akan memeriksa, pria itu hidup tanpa lengan. Lengannya tiba-tiba tumbuh menjadi tangan dan tangan itu mencekik Jungki. Lalu, biro kontrol pun datang yang menyebabkan teman polisinya juga menjadi bingung karena Jungki tidak kembali. Di sebuah perjalanan di masa yang sama tapi pada Jungki yang lain, ia meminta Han Tae-seul mengantarnya pada ibunya. Hari ini adalah satu hari ia ditangkap oleh biro kontrol. Jungki yang ini kembali dari masa depan hanya untuk membuatkan ibunya ramen dan menyuapinya. Adegan ini membuat ia sangat sedih. Ia berkali-kali meminta maaf kepada ibunya. Tampak sekali raut muka penyesalan di wajahnya. Selepas kepergian ibunya, ia pun semakin jatuh ke dalam lubang kesedihan yang pada akhirnya dia pun harus mengikhlaskan. Dan pengorbanannya untuk kembali pun tidak sia-sia. Karena dia telah membuat ibunya bahagia untuk yang terakhir kalinya. Ibu, aku sangat menyayangimu. Ucapan kalimat terima kasih pun ia lontarkan. Ia pun menulis sebuah alamat kepada Tae-seul dan meminta maaf kepada Shohei. Karena di masa lalunya ia adalah seorang biro kontrol yang akan memburu Shohei.
percakapan mereka didengar oleh penyusup yang tidak lain adalah Biro Kontrol. Aksi tembak-menembak pun terjadi di rumah itu. Jung-suk pun tertembak, sedangkan Seo-hye dan Tae-shel masih sibuk menyelamatkan diri mereka sendiri di dalam sebuah bom asap, dan akhirnya mereka pun selamat. Sebelum meninggal, Jung-suk memberi kunci mobil agar mereka bisa kabur. Mereka pun kabur melalui jendela sampai rumah Jung-suk dan berlalu dengan mobil tersebut. Kejar-kejaran pun tidak bisa dihindari, tapi kali ini bukan dengan antar mobil, melainkan kendaraan mereka diserang oleh drone. Bukan hanya satu drone guys, tapi 4 drone sekaligus. Keempat drone itu mengejar mereka dan menembak secara membabi buta. Tampaknya drone itu dikendalikan oleh Biro Kontrol dari jarak jauh. Tapi bukan Han Tae-shel dan Seo-hye namanya kalau tidak bisa menghindar. Dengan kompak, mereka bekerja sama dalam menjatuhkan keempat drone tersebut. Lalu mereka berhasil. Semua itu membuat Biro Kontrol geram dan menutup semua pintu akses jalan yang akan mereka lalui. Penyekatan dan kejar-kejaran pun tetap terjadi, yang pada akhirnya semua itu terhenti di tengah jembatan yang berujung. Di tengah-tengah jembatan itu, Seo-hye dan Tae-shel pun tidak ada cara lain selain kabur dan lompat ke dalam sungai. Sebelum mereka lompat, mereka mengatur strategi terlebih dahulu. Dengan bergandengan tangan, mereka pun mulai berlari. 1, 2, 3, mereka mulai berlompat. Dor! Tangan mereka pun terlepas, mereka terjebur ke dalam sungai yang dalam. Tubuh Seo-hye terlihat pasrah, semakin turun ke dalam dasar sungai. Darah pun semakin keluar banyak dari lengannya. Tampak buku diare yang ia tulis pun memudar. Isi dari buku diare itu adalah ulang tahun dan kematian. Apakah Tae-shel bisa menyelamatkan Seo-hye? Saksikan terus drama Sissy Put Summits pada episode selanjutnya. Terima kasih. Ara, sayonara.